Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, sekarang setelah sa'alta ya, kita ganti sa'alta sa'altani ya, sa'altani ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Baik. Jawabannya masih sama. Sa'alta apa tadi artinya? Kamu seorang laki-laki telah bertanya. Namun objeknya beda di sini kan kepada dia seorang laki-laki, tapi nah di sini ada ni ya. Ini maknanya sama seperti apa Bapak Ibu? Domir apa maknanya? Iya, domir mutasil, betul ya, sebagai objek. Maknanya sama seperti apa? Kalau ni itu maknanya sama seperti ana. Kita sebutkan dulu, artinya apa sih ni itu? Artinya sama seperti ana gitu. Nah, baru nanti sebutkan sa'alnya fiil ya, kita sebutkan. Kemudian taknya masih tetap apa tadi? Pelaku fa'il ya. Kemudian ianya di sini maf'ul bi. Barakallahu fi. Sa'al tu apa artinya Bapak Ibu? Tu berarti tu itu untuk saya ya. Nah, tu ini untuk saya. Kalau kita tarik ke bawah, tu itu artinya adalah ana ya. Artinya ana. Berarti aku atau saya telah bertanya, karena kan kata kerjanya telah bertanya ya. Aku telah bertanya kepada siapa aku ini? Kepada kakumakum, berarti artinya sama seperti apa artinya? Antum ya. Artinya adalah kalian ya, lebih dari dua orang laki-laki. Artinya adalah aku atau saya telah bertanya kepada artinya sama seperti antum, berarti apa? Kalian laki-laki atau kamu sekalian laki-laki. Begitu ya. Dan ini soal yang keempat. Satu soal lagi ya. Kita bahas 5 saja. Nah, setelah itu satu lagi ya, ada sa'aluni ya, sa'aluni. Baik. Nah, ini ada apa namanya? Banyak ya si hurufnya. Coba kita tulis dulu sa'aluni ya. Sa'a kemudian ada waw ya. Ini kalau ada waw tidak dibaca sa'alu tapi sa'alu ya. Karena waw sukun sebelumnya dhammah ya, berarti sa'alu gitu ya. Sa'alu kemudian ada nun. Nah, tadi nunnya apa Bapak Ibu namanya masih ingat? Nun yang fungsinya sebagai penjaga agar apa? Agar huruf sebelum nun ini, yang waw ya, dia tidak diharokati kasroh. Soalnya Bapak Ibu, seandainya nunnya dihapus, maka nanti wawunya dia harus kasroh ya. Kenapa harus kasroh? Karena dia harus cocok dengan ya sukun. Kalau ya sukun di akhir, maka sebelumnya kasroh. Tapi kan nggak boleh, maka munculkan yang namanya nun wiko ya, menjaga dia. Nah, ini jadi tetap sukun sa'alu. Nah, ini biarkan nun yang kasroh gara-gara harus mencocoki ya, gitu ya. Dan sekarang kita analisa. Waw di sini artinya sama seperti apa, Bapak Ibu? Kalau di munfasil, iya, Masya Allah, artinya sama seperti hum. Iya, jadi kan hum ini adalah domir mutasil sebagai subjek ya. Baik, kalau kita lihat kemarin, yang mana domir mutasil sebagai subjek itu, agar kita tahu bahwasannya waw ini domir mutasil dia. Domir mutasil. Nah, kita tahu dari waw ini adalah apa? Pelakunya ya, gitu.
Jadi kalau Bapak misalkan Ibu melihat ada wawu, oh ini kan domir mutasil juga ya. Ini domir mutasil juga sebagai subjek gitu ya, atau sebagai pelaku. Nah, berarti di sini pelakunya siapa? Wawu itu artinya sama seperti hum gitu kan. Nah, berarti apa artinya? Mereka Sa'al berarti telah bertanya. Kepada siapa? Kepada aku, kepada saya ya. Nah, berarti pelajarannya apa? Domir mutasil itu ada yang sebagai pelaku ya, seperti tadi seperti wawu ya, kemudian ta, ti, tuma, itu adalah domir mutasil yang sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Nah, adapun yang seperti tadi ada ya sukun, kemudian ada ka, ada ku. Nah, itu adalah domir mutasil sebagai maf'ul bih. Gitu ya. Jadi istilah-istilah ini perlulah kita apa? Ingat ya. Nah, mungkin Anda kasih kesimpulan ya. Jadi kan domir itu ada berapa? Ada dua ya secara umum. Ada domir munfasil. Domir munfasil. Domir munfasil itu kan terbagi dua ya. Domir munfasil terbagi dua. Ada yang sebagai anak kasihnya subjek dulu ya, subjek gitu, subjek ya. Tapi terkhusus subjek di sini sebetulnya bukan pelaku Pak ya. Jadi subjek ini pendekatannya saja, tetapi bukan pelaku. Kemudian ada domir mutasil sebagai objek. Nah di sini Bapak Ibu biar nggak salah paham dikasih garis, dikasih apa? Dalam kurung ya, dalam kurung mubtada. Apa itu Ustaz mubtada nanti ya di nahwu Bapak Ibu. Nah domir munfasil yang sebagai subjek, yang dimaksud subjek di sini adalah mubtada ya. Contohnya apa? Ada huwa, humahum. Contohnya huwa, humahum. Ya, sampai seterusnya. Yang ada 14. Kalau domir munfasil sebagai objek, ya, sebagai maf'ul bih, istilah bahasa Arabnya. Contohnya apa waktu itu? Ada iyahu, ya. Iyahu, kemudian apa lagi? Iyaha gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini domir munfasil. Iyahu, kemudian iyahuma gitu kan. Iyahum gitu, seterusnya ada 14. Nah ini, jadi domir munfasil hanya ada dua Bapak Ibu ya. Domir munfasil sebagai subjek, khususnya mubtada, nanti huwa humahum gitu. Kemudian domir munfasil sebagai objek ya, contohnya iyahu, iyahuma, iyahum. Nah bedanya, kalau mutasil, nah ada 3. Domir mutasil ada 3. Domir mutasil terbagi 3 ya. Pertama ada yang sebagai apa tadi? Subjek ya. Baik, kita tulis dulu ya. Sebagai subjek. Sebagai subjek ini berarti di sini sebagai fa'il ya. Fa'il. Fa'il itu tadi ya kalau diartikan fa'il itu pelaku ya. Kalau pendekatan di kita subjek. Nah, contohnya domir mutasil sebagai subjek, contohnya tadi ada wawu misalkan ya, seperti ini wawu. Kemudian ada tu. Gitu kan? Ada apa lagi? Ada ya misalkan. Ya, kemudian ada tuma. Ya, pokoknya yang ada di fi'il madhi aja, yang ada di fi'il madhi. Kemudian ada apa lagi? Ada alif. Misalkan ya, ada juga tum, ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian ada juga domir mutasil sebagai objek. Contohnya apa? Hu. Terus apa lagi? Huma, ya. Hum. Kemudian ha, ya. Kemudian apa lagi? Huma, hunna, gitu ya. Hunna misalkan ya. Begitu seterusnya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah domir mutasil, bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, tetapi nanti sebagai ya pendekatannya apa ya kalau di kita tuh sebagai
Anda langsung kasih ini aja ya, kasih istilahnya. Ada istilahnya itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu istilah yang sama ya untuk disandarinya sebuah kata benda ya, disandarinya sebuah kata benda. Contoh misalkan Anda punya kata rumah ya. Rumah itu bahasa Arabnya apa? Bait ya. Nah, ini nanti bisa dia disambung dengan domir mutasil. Contohnya baituhu. Rumahnya siapa? Dia ya. Kemudian misalkan baituhum. Baituhum itu apa? Rumahnya mereka laki-laki. Nah, jadi domir itu terbagi-bagi Pak. Ada yang sebagai fa'il ya, khusus anak lebih condongnya dengan istilah Arabnya fa'il kayak wau, tu, ya, tuma, alif, tum. Kemudian ada juga domir mutasil sebagai maf'ul bih ya, seperti tadi hu, huma, hum, kemudian ha, huna, kemudian apa? Ada ka gitu ya, sa'al taka. Nah, ka-nya itu sa'al tuka misalkan. Nah, ka-nya ini adalah domir mutasil sebagai maf'ul bih ya, pendekatannya objek. Nah, adapun yang mudhof ilaih ini adalah domir juga mutasil sama, tetapi dia itu biasanya digabung ya dengan isim yang lain. Contoh bait rumah menjadi baituhum, rumah mereka. Atau misalkan apa? Baituna ya. Apa arti baituna? Rumah kita. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan bisa menganalisa secara apa ya istilahnya, secara detail itu dengan melihat konteks kalimatnya. Apakah itu domir mutasil sebagai fa'il misalkan kayak tadi nih, wau, oh artinya mereka gitu kan fa'ilnya, pelakunya gitu. Nah, ada juga misalkan yang sebagai mudhof ilaih yang mana domir mutasil ini bersambung dengan sebuah isim ya, dengan kata benda misalkan rumah kita, rumah kami, rumah kamu, baituka misalkan gitu ya, rumahmu gitu. Nah, yang ketiga ada domir yang mutasil sebagai objek ya, maf'ul bih dia. Kayak ini misalkan dia sukun, mereka telah bertanya kepada aku gitu ya. Nah, maka ya sukun di sini adalah sebagai maf'ul bih ya, di sini objek ya gitu, sama artinya. Maf'ul bih itu objek. Contohnya yang ini, yang humahum, hahumahuna, kakumakum, kikumakuna ya, nah, ya itu. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran domir. Jadi memang Bapak Ibu, yang namanya domir ini sangat lengkap dan sesuai fungsinya masing-masing. Nah, ini akan bisa dipahami kalau kita banyak praktek nanti ya. Lama-lama hafal insya Allah. Baik, begitu ya. Nah, itu pelajaran yang sebelumnya. Setelah hari ini kita akan lanjut ke fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Nah, sebelum kita lanjut ke fi'il mudhari, apakah ada yang mau ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu? Ya, mangga Bapak. Jadi kalau misalkan fi'il tadi ya, yang misalkan katanya turunkan atau roja ya, kemudian diikuti dengan suatu kata yang ada alamnya, misalkan al-ana, misalkan roja al-ana, misalkan dia perempuan telah keluar ya sekarang. Nah, itu dibacanya roja al-ana. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kharajat itu kan tanya sukun Pak ya. Kharajat tanya sukun. Al-ana itu alif lam gitu. Nah, kaidahnya adalah dengan mengkasrohkan huruf tak sukunnya. Jadi dibaca kharajatil ana. Iya, dia perempuan telah keluar sekarang. Nah, kharajatil ana, kharajatil ana ya. Nah, begitu barangkali Pak ya. Nah, jazakallahu khair. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya ke halaman 42. Di sini judulnya adalah al-fi'lu al-mudhari'u. Ya, Bapak Ibu siap-siap lagi di sini ya. Ini rumusnya ditambah lagi ya, yaitu fi'il mudhari'. Baik, kenapa Ustadz harus siap-siap kita? Karena
di sini ketemu lagi 3 rumus ya. Ketemu 3 rumus dengan pecahannya ya. 3 rumus dengan pecahannya masing-masing ya. Baik, kita baca. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ialah kata kerja bentuk sedang atau akan datang. Nah, ini tinjauannya adalah waktunya ya. Sedang atau akan datang. Contohnya yaktubu artinya apa Bapak Ibu? Sedang atau akan menulis. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Yadhhabu sedang atau akan pergi. Nah, tanda fi'il mudhari ya, apa saja dia? Fi'il mudhari senantiasa diawali salah satu dari huruf 4 ini nih ya. Jadi fi'il mudhari senantiasa diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini. Pertama ada hamzah, yang kedua ada nun, yang ketiga ada ta, yang keempat ada ya. Dan disebut huruf apa? Mudharaah. Contoh yaktubu, naktubu, taktubu, aktubu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau fi'il mudhari itu cirinya diawali oleh salah satu yang 4 ya. Diawali oleh salah satu yang 4. Biasanya diistilahkan dengan anaitu ya. Jadi kalau ditanya apa ciri fi'il mudhari, salah satunya diawali oleh huruf yang 4. Kita sebut apa? Anaitu. Anaitu. Bisa nanti diawali oleh hamzah, bisa diawali oleh nun, bisa diawali oleh ya, bisa diawali oleh ta ya. Tapi salah satunya saja gitu ya. Nah, contohnya di sini ada apa? Yaktubu, ada naktubu, ada taktubu, ada aktubu ya. Ada 4 contoh, yang mana 4 contoh ini diawali oleh salah satu dari huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah itu adalah ciri bahwasannya ia adalah fi'il mudhari gitu ya. Baik, kita lihat rumus atau pola fi'il mudhari ada 3 ya. Ada 3 pola atau 3 rumus. Kalau penulis di sini menggunakan istilah pola ya. Istilah pola. Kalau Anda lebih condongnya istilah rumus ya. Tapi silahkan lebih mudah mengingat yang mana. Ada 3 ya. Pertama ada yaf'ulu ya. Nah, itu bagian apa? Ainnya di dhammah. Kemudian ada yaf'ilu, yang ketiga ada yaf'alu. Fi'il madi juga sama Bapak Ibu ya. Kalau kita coba murojaah. Jadi fi'il madi itu kan rumusnya juga ada 3. Ada fa'ala gitu kan. Terus ada apa lagi? Ada fa'ula, ada apa? Satu lagi fa'ilah. Nah, mudhari juga sama, ada juga ya, ada 3 juga. Ada tadi yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Nah, kemudian penulis rahimahullah memberikan contohnya. Silakan lihat di halaman 43. Contoh pola atau contoh rumus. Yang masuk ke rumus yaf'ulu, contohnya ada kata yanzuru, ada yakfuru, ada yasjudu. Yanzuru sedang melihat, yakfuru sedang apa? Kufur, yasjudu sedang sujud. Kemudian yang kedua ada yaf'ilu, contohnya yasbiru, yarji'u, yajlisu. Ya, yang ketiga ada yaf'alu, ada ya'lamu, yasma'u, yadhabu gitu ya. Nah, ini totalnya ada 3 ya, 3 rumus atau 3 pola. Catatan untuk mengetahui dengan pasti syakal ain fi'ilnya, hendaklah melihat kamus bahasa Arab begitu. Nah, contoh gini Bapak Ibu, maksud penulis itu ya.
Misalkan nih, punya contoh kata dasar ya, punya contoh kata dasar. Contoh kata dasarnya misalkan adalah sobaro ya, sobaro. Nah, kita hapus ya. Contohnya sobaro. Sobaro, apa arti sobaro itu? Telah sabar. Selalu ada pertanyaan, Ustadz, sobaro itu ketika ingin kita ubah kepada fiil mudhori'nya, apakah ain fiilnya? Ain fiil itu kan yang nanti bakal dibaca apakah domah misalkan, sobaro yasburu, apakah sobaro yasbaru, apakah sobaro yasbiru gitu. Nah, ini kan dibaca domah fathah kasrahnya itu pas di bagian ainnya ya di situ. Kalau di rumus itu di bagian ain ya. Kan kalau fa'nya sukun Bapak Ibu sama ya, fa'nya sukun tiga-tiganya, tapi pas ainnya itu beda-beda. Ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Nah, otomatis orang akan banyak bertanya, misalkan kalau Bapak Ibu atau ibu-ibu buka kelas, ya, halaqah ibu-ibu misalkan, Ibu, sobaro itu apa? Sobaro yasburu, yasbaru atau yasbiru. Nah, kata penulis apa? Pastikan itu dengan apa? Hendaklah melihat kamus bahasa Arab. Mudahnya kamus itu ada di halaman belakang ya, Anda sudah sampaikan. Di halaman 101 dan seterusnya. Nah, ternyata sobaro itu bagian ainnya apa di rumusnya? Apakah ikut ke rumus fa'ala yaf'ulu? Apakah fa'ala yaf'alu? Apakah fa'ala yaf'ilu? Sobaro itu. Bapak Ibu lebih sering mendengarnya apa? Sobaro? Iya, betul. Ternyata si ainnya itu dia kasroh, berarti sobaro yasbiru. Mengikuti rumus fa'ala yaf'ilu. Gitu. Nah, ini maksud penulis. Jadi bagaimana cara kita memastikan ainnya pada rumusnya apakah ikut rumus fa'ala yaf'ilu ya, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, maka pastikanlah dengan melihat ke kamus. Nah, ternyata sobaro ini adalah mengikuti rumus fa'ala yaf'ilu. Berarti sobaro itu nanti perubahannya yasbiru. Begitu ya. Nah, ini untuk mengingatkan kita lagi ya bagaimana cara menentukan ya apakah mengikuti yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu. Baik, nah sekarang kita baca tasrif fi'il mudhari ya, tasrif fi'il mudhari. Nah, ini dikasih contoh Bapak Ibu ya dengan yaf'alu ya, dengan yaf'alu, walaupun bisa diganti nanti bisa jadi yaf'ulu, bisa jadi yaf'ilu. Nah, kita baca semua rumusnya ya. Nah, di sini cuma dikasih contoh satu, nanti kita baca tiga-tiganya ya dengan pecahannya. Baik, ikuti Anda. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Silahkan. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Baik, sekali lagi. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah, itu mah pas bagian ainnya fathah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ganti yang domah ya. Ikuti Anda. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu.
Nah, berarti sudah 28 ya. Kalau 14 yang awal dari rumus yaf'alu, yang kedua rumus yaf'ulu. Nah, sekarang satu lagi Bapak Ibu, yaf'ilu, ikuti ana. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Ya, berarti fi'il mudhari punya 3 rumus, kemudian setiap masing-masing rumus fi'il mudhari punya 14 cabang ya. Berarti satu fi'il mudhari bisa dibaca dengan 14 ya, 14 cabangnya ya. Baik, begitu ya. Sekarang tugasnya adalah Bapak Ibu ya mentasrifkan. Nah, kita ambil dari contoh pola yang ada di atas ya. Kita ambil contoh dulu yang ada di atas ya. Contohnya ada yadhhabu ya. Kita baca yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Silakan. Ya, ketiga lagi. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Ya. Tazhabu, tazhabani, yadhhabna. Yadhhabna. Ya, Bapak lihat polanya. Harus sama ya antara contoh pola yang ada di atas dan rumusnya. Kemudian tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Tazhabina, tazhabani, tazhabana. Ya. Azhabu, nazhabu. Baik, kalau tadi kan kita baca apa? Yadhhabu ya contohnya. Yadhhabu kata dasarnya apa Bapak Ibu? Zahaba. Zahaba kata dasarnya kan rumusnya berarti fa'ala. Nanti Bapak sama Ibu telaah lagi di rumah. Yadhhabu tadi kita coba mentasrif. Zahaba itu kata dasarnya yadhhabu kata dasarnya zahaba, rumusnya fa'ala. Kenapa ya fa'ala itu nanti perubahannya adalah zahaba yadhhabu? Ternyata zahaba ini mengikuti rumus fa'ala yaf'alu. Bapak Ibu nanti harus dianalisa di rumah kayak gini. Zahaba terus rumusnya fa'ala. Nanti kenapa dia itu ternyata zahaba itu perubahannya yadhhabu? Karena mengikuti rumus fa'ala yaf'alu. Berarti zahaba kalau diusul apa? Zahaba yadhhabu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mentasrif ke bawah. Ini tinggal mentasrif ke bawah. Ini 14, ini 14. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabana. Terus zahabta, zahabtuma, zahabtu, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Nah, Bapak mentasrif ke bawah itu ya secara cabang itu akan diketahui apa pelakunya. Berapa orang sih yang telah pergi. Ini juga sama. Coba kita tasrif lagi. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Coba. Ya, sahih. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Ya, tazhabu, tazhabani, yazhabna. Kemudian tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Tazhabina, tazhabani, tazhabna.
Azhabu, nazhabu. Nah, jadi Bapak mentasrifkan secara cabang, mentasrifkan ke bawah itu agar sama, agar diketahui apa pelakunya seperti ini, seperti tadi di fi'il madi ya. Nah, di sini Anda jelaskan dulu ya. Untuk rumus ini ya, pelakunya sama, mau itu yaf'alu, mau itu yaf'ilu, mau itu yaf'ulu ya, sama saja. Yaf'alu di sini untuk huwa, yaf'alu untuk huwa. Jadi yaf'alu, mau itu yaf'alu, mau itu yaf'ilu, mau itu yaf'ulu, sama-sama untuk huwa ya, sama-sama untuk huwa. Kasih ciri Pak di bukunya, huwa. Untuk huwa. Makanya nanti pas kita tasrif kayak tadi, itu nanti kita langsung tahu artinya itu apa, untuk siapa gitu ya, kata kerjanya apa, pelakunya siapa gitu ya. Kemudian yaf'alani, kira-kira untuk siapa Ibu? Ada alif, huwa, huma. Ada alif di situ, ada alif. Nah, ini untuk huma ya, untuk huma gitu. Berarti sudah ya, tadi huwa, kemudian setelahnya ada alif, berarti huma. Yaf'aluna, berarti ada wawu untuk siapa? Untuk mereka, lebih dari 2 orang laki-laki. Wawu di situ artinya sama seperti apa? Hum ya, artinya sama seperti hum. Kenapa ana artikan dengan huwa, huma, hum? Agar Bapak Ibu ingat juga, oh kalau yaf'alu huwa, oh huwa itu dia. Alif, huma, wawu, hum, gitu ya. Nanti langsung artikan secara refleks, oh hum berarti untuk mereka, gitu ya. Lebih dari 2 orang laki-laki. Taf'alu untuk siapa ini? Untuk hiya. Nanti kita coba tasrif sekali lagi ya, sambil diartikan. Taf'alani, hiya, huma, huma lagi ya. Setelah hiya, apa huma. Kenapa huma? Karena ada alif ya, ada alif. Yaf'alna untuk siapa? Hunna. Nun di situ artinya sama seperti hunna. Ya, biar Bapak Ibu murajaah. Oh, nun hunna berarti hunna itu apa? Gitu ya, mereka perempuan ya, lebih dari 2. Kemudian taf'alu untuk siapa ini? Kira-kira? Untuk anta, masya Allah, barakallahu fik. Untuk anta, gitu. Taf'alani untuk siapa? Antuma, gitu. Jadi yang alif itu tadi bisa untuk huma yang sebelumnya. Nah, kalau yang alif di sini yang taf'alani ini untuk antuma ya. Kemudian taf'aluna, ada wawu untuk siapa? Antum, masya Allah, betul Ibu ya. Anta, antuma, antum. Wawu di situ untuk antum, gitu ya. Taf'alina untuk siapa? Kira-kira anti, masya Allah ya. Taf'alina untuk anti. Ustadz, ciri antinya di mana Ustadz? Dia sukunnya. Cirinya dia sukun. Jadi ya sukun di situ adalah untuk anti ya, karena maknanya sama dengan anti ya. Ya sukun di situ ya. Kemudian taf'alani lagi. Berarti anti antuma ya, antuma lagi. Kan tadi sudah ya, anta, antuma, antum, anti, antuma ya, antuma gitu. Kemudian ada taf'alna, ada nun untuk siapa di sini? Pelakunya? Masya Allah, untuk tunna ya, anti, antuma, tunna. Af'alu untuk siapa? Iya, mudah ya, pelakunya untuk
ana ya, untuk ana. Af'alu itu untuk ana. Terakhir naf'alu untuk siapa pelakunya? Nahnu. Iya, begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu perhatikan, ana akan coba tasrifkan sedikit saja dari contoh yadhabu tadi ya. Jadi contoh yadhabu. Perhatikan Bapak Ibu, rumusnya itu kan yaf'alu ya. Ana baca dulu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, sekarang kita masukkan contohnya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, azhabu, nadhabu. Nah, sekarang artikan Bapak Ibu. Yadhabu siapa yang perginya? Coba Pak, yang pertama tadi untuk siapa? Untuk huwa. Berarti yadhabu rumusnya yaf'alu. Tadi yaf'alu untuk siapa? Untuk huwa. Berarti yadhabu itu artinya dia seorang laki-laki sedang pergi. Lanjut ya. Yadhabani, yadhabani. Siapa yang perginya? Tadi dia berdua, laki-laki ya, sedang pergi. Yadhabuna. Siapa yang pergi Bapak Ibu? Mereka, karena rumus yaf'aluna ini untuk hum ya, untuk apa? Hum. Berarti yang pergi itu siapa? Mereka ya, lebih dari 2 orang laki-laki. Tadhabu untuk siapa ini? Untuk apa? Bahasa Arabnya iya. Berarti yang perginya siapa yang sedang pergi? Dia seorang perempuan sedang pergi. Panjang ya, mudhari lumayan. Tadhabani. Yang sedang perginya siapa Ibu pelakunya? Mereka, 2 orang perempuan sedang pergi. Yadhabna. Bapak langsung pikirkan hasilnya, bukan rumusnya lagi, tapi hasilnya. Yadhabna. Apa yadhabna itu? Untuk siapa? Iya, mereka perempuan sedang pergi. Kalau tadhabu setelahnya anta. Apa artinya? Engkau atau kamu laki-laki sedang pergi ya. Misalkan Bapak Ibu ada yang sedang teleponan ya dengan kita. Antum nelfon. Tadhabu ila Jakarta. Misalkan aina anta? Assalamualaikum, aina anta? Di mana engkau gitu ya? Terus antum nanya, hal tadhabu ila Jakarta? Tadhabu ila Jakarta. Kenapa pakai tadhabu? Karena untuk anta. Terus kata teman antum, "Naam, adhabu ila Jakarta." Kenapa adhabu jawabannya? Karena untuk saya begitu. Nah, jadi sepertinya di percakapan pun sama ya, terpakai, terlebih di Al-Qur'an, di As-Sunnah. Ini jelas ya, jelas terpakai. Jadi di percakapan aja kita langsung bisa menentukan, oh, kalau ana mau bilang untuk anta ya, berarti kamu laki-laki sedang pergi. Karena untuk anta, oh berarti rumusnya taf'alu, tadhabu berarti kan? Gitu. Oh, kamu laki-laki sedang pergi, tadhabu bahasa Arabnya. Tapi kalau tadhabuna, siapa yang pergi Bapak Ibu? Kalian. Beda ceritanya. Kalau rumusnya taf'aluna, ana mengatakan kepada ikhwan, ya ikhwan, hal tadhabuna ila masjid Nurul Falah? Mafhum? Nah, ya ikhwan, hal tadhabuna ila masjid Nurul Falah? Nah, Ustaz, nadhabu. Kenapa jawabannya nadhabu? Kami soalnya. Kalau ana nanya ke antum pakai wawu kan? Hal tadhabuna ya ikhwan ila masjid Nurul Falah? Naam ya Ustaz, nadhabuna
nahnu ila masjid Nurul Falah. Di percakapan terpakai Bapak Ibu ya, Masya Allah. Terus taf'alina rumusnya untuk anti kan? Berarti tadhabina apa artinya kalau hasilnya? Kamu seorang perempuan sedang pergi. Ya. Antum nanya ke anak, hal tadhabina ila madrasah? Hal tadhabina ilal madrasati? Anak antum perempuan nih, antum nggak mungkin kan nelfon hal tadhabu. Misalkan, iya Aisyah, hal tadhabu ilal madrasah? Salah kan? Iya, kenapa salah? Karena kan Aisyah yang kita tanya, betul tidak? Ya Aisyah, hal tadhabu ilal madrasah? Betul atau salah? Benar atau salah? Salah. Harusnya apa? Ya Aisyah, hal tadhabina ilal madrasati? Ya Aisyah, apakah engkau sedang pergi ke sekolah? Naam ya Abi, adhabu ilal madrasati. Jadi beda loh Pak fungsinya. Buat kamu yang mana, saya yang mana, kami yang mana. Jadi Bapak Ibu teh nggak selamanya taunya yadhabu aja terus, yang apa rumus yang dhahaba yadhabu, zihaban, zahibun itu kan yang usul, yang pokok. Nah ini sudah masuk ke cabang. Supaya tahu pelakunya berapa orang sih gitu ya. Saya sedikit lagi, tadhabani untuk siapa ini? Antuma ya, untuk kalian perempuan 2 orang ya. Tadhabani berarti kalian 2 orang perempuan sedang pergi. Tadhabna untuk siapa? Antuna berarti kalau tadhabna apa? Kalian perempuan sedang pergi. Anak nanya ke ibu-ibu, ya ummahat, hal tadhabna ila masjid Nurul Falah? Beda tuh. Kalau anak nanya ke ikhwan, hal tadhabuna ya ikhwan ila masjid Nurul Falah? Na'am nadhabu. Anak nanya ke ibu-ibu, ya ummahat, hal tadhabna ila masjid Nurul Falah? Na'am Ustaz, nahnu nadhabu ila masjid Nurul Falah. Tetap jawabannya pakai nadhabu karena untuk nahnu kan. Tapi kalau nanyanya beda, anak nanya ke ikhwan pakai rumus taf'alun, anak nanya ke ibu-ibu pakai taf'alna. Karena nun itu kan untuk untuk afwan, untuk antunna gitu. Tapi nun yang sebelumnya hunna, kalau nun yang ini, yang taf'alna itu untuk antunna ya. Sebelumnya hunna, yang taf'alna ini untuk antunna. 2 terakhir Pak, sebelum kita tutup ya. Af'alu untuk siapa? Untuk saya. Ya Ustadz, adhabu ila Makkah. Misalnya nanya ke Pak Beni, ya Syekh, hal tadhabu ila Makkah? Hal tadhabu ila Makkah? Wahai Bapak, apakah engkau pergi ke Makkah? Al-an sekarang, kata Pak Beni, nah ya Ustaz, adhabu ila Makkah. Saya sedang pergi ke Makkah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, di sini polanya itu atau rumusnya sudah dicirikan, mana untuk mereka, mana untuk dia, mana untuk anta, anti itu sudah ada cirinya. Kalau untuk anta kan tadi yang nggak ada ya sukunnya gitu ya sebelum nun gitu kan. Kalau yang taf'alu anta, kalau taf'alina ada nun, ada ya sukun anti. Jadi udah dibedakan sebetulnya. Af'alu rumusnya berarti untuk ana, untuk saya. Satu lagi naf'alu untuk siapa ini? Untuk nahnu kan. Berarti kalau kita bilang nadhabu siapa yang pergi? Kami atau kita gitu ya. Itu catatan pola tasrif fi'il mudhari di atas berlaku untuk semua fi'il mudhari, baik yang fathah atau kasroh ain fi'ilnya. Ya maksudnya adalah Bapak Ibu, rumus yang di atas itu bisa nanti pakai yaf'alu rumusnya, bisa pakai itu bisa pakai yaf'alu, bedanya pas di ainnya aja gitu. Adapun terjemahannya tinggal disesuaikan dengan domirnya. Maksudnya adapun terjemahannya tinggal disesuaikan dengan domir mutasilnya. Yang tadi kan ada alif untuk huma, waw untuk siapa? Hum gitu. Nun untuk hunna misalkan. Nanti kita bahas lagi pekan depan ya. Nah sementara itu gambarannya ya, mungkin tidak bisa dibahas semua karena panjang juga. Untuk apa? Langsung praktek ya. Nanti kita insya Allah pekan depan praktek ya. Misalkan alif untuk siapa, waw untuk siapa, dan penerapan dari hasil rumusnya.
Karena kan yang penting itu Bapak Ibu hafalkan rumusnya sekarang. Nah, nanti untuk hasil dari rumusnya kayak yang tadi ya dhahabu, ya dhahabani, ya dhahabuna, itu kan sudah hasil tuh. Nanti tinggal diartikan aja dengan patokannya melihat ke rumus gitu. Karena nanti rumus juga yang menentukan berapa banyak pelakunya gitu ya. Bapak Ibu, bahasa Arab mah Masya Allah ya, bahasa yang sangat terstruktur, bahasa yang sangat memisahkan dua gender ya. Jadi yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana, yang satu orangnya yang mana, yang dua yang mana, yang lebih dari dua yang mana ya. Jadi betul-betul perlu dihafal. Ana juga Bapak Ibu pertama belajar ini tasrif ilmu dori itu Ana nggak hafal, kayak ditanya alif itu untuk siapa, Ana masih ngeblank awal belajar. Kenapa? Karena bagi Ana tuh bukan apa ya, bukan susah dihafal, tapi pembiasaannya itu kayak alif teh apa ya, alif teh oh untuk huma gitu kan, waw untuk apa ya, waw itu oh untuk hum, nun untuk huna. Itu pembiasaannya tidak 1-2 hari Bapak Ibu ya. Kadang-kadang seiring Bapak Ibu banyak berlatih, terus banyak misalkan Bapak Ibu ada waktu ya, misalkan belajar percakapan di luar, itu nanti akan ketemu Pak rumus-rumus ini. Misalkan Bapak ada yang belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, ABY Pak biasanya. Itu nanti dipelajari kayak ada contoh kalimat hal taknusina, ada ina itu kan untuk anti, hal taknusina fil ghurfah, apakah kamu sedang nyapu di ruangan gitu. Itu rumusnya dipakai kalau di percakapan. Kalau di Al-Qur'an ya dipakai juga gitu. Jadi harus benar-benar perbanyak latihannya ya. Nah, karena kan di kita teh fokusnya rumus ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih banyak latihan dari 1 pekan ya coba aja dicari kata dasarnya. Kan sudah dikasih tahu ya di Quran Kemenag itu tugas Bapak Ibu cari kata dasar. Nanti muncul variasi-variasi yang lain, bentuk kata yang lain. Ada yang ada wawunya, ada nunnya, ada macam-macam ya. Jadi macam-macam. Lebih kerasanya mah nanti Bapak Ibu pas praktek ke kitab gitu ya, praktek ke kitab, terutama ke Al-Quran ya. Ada rumusnya Pak, ada rumusnya. Madi rumusnya ada, ya manilah Madi ada rumusnya, Mudori ada rumusnya, Amr ada rumusnya, Nahi ada rumusnya, Majhul ada rumusnya, banyak Pak ya. Iya. Ini pola tafalu dan tafalani itu dipakai lebih dari satu domber ya. Misalkan tafalu dan tafalu itu bisa dia dan anta, dan tafalani bisa huma dan antuma. Itu dalam kalimat nantinya membedakan bentuknya gimana? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi tugas Bapak itu selalu ingat ada namanya kaidah siyaqul kalam, melihat konteks kalimat. Jadi Bapak kalau misalkan ingin menentukan ini untuk siapa, maka baca terlebih dahulu secara lengkap, nanti bisa menentukan apakah ini untuk mereka, apakah untuk kalian, apakah untuk dia, untuk anta, ya, untuk ia atau untuk anta, itu dari melihat konteks kalimat. Adapun jika Bapak dibaca secara cepat, mungkin banyak persepsi, untuk dia, untuk anta, ya. Nah itu nanti selalu melihat siyaqul kalam, konteks kalimat begitu. Karena nanti ngaruh Pak, ketika Bapak menerjemahkan itu kan harus benar-benar dibaca semuanya supaya tidak salah dalam masalah pelakunya gitu. Untuk mereka, untuk kalian, untuk siapapun ya yang akan nanti diterjemahkannya gitu. Itu Bapak-bapak ya, semoga tetap semangat karena perjalanan kita masih panjang Pak. Ibarat Bapak sedang naik bis gitu, belum sampai Pak, masih kadang transit sebentar, nanti berangkat lagi, transit lagi, berangkat lagi. Anggap latihan itu kan kita lagi istirahat dulu kan, merefresh dulu, berangkat lagi terus Pak. Ya, tujuan kita masih panjang Pak ya. Nanti mungkin pekan depan Bapak Ibu dibawa ya buku kuningnya. Nanti kita sambil diseling lagi ke sini biar tidak terlalu lama. Jadi dibawa lagi buku kuningnya ya pekan depan. Jadi hijau dan kuningnya dibawa ya. Kita sedikit-sedikit akan membahas tentang nahu lagi ya. Karena Bapak Ibu sudah mulai banyak membahas horof kan, nahunya nanti bisa mulai dimasukkan lagi ke dalam pembahasan ya. Tapi Bapak Ibu ya kurang lebihnya ana mohon maaf dan semoga
kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan ya, dan diteguhkan hidayah di dalam menuntut ilmu agama ini ya. Amin Allahumma amin ya. Itu saja barangkali kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.